budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Neneng Triwulansari. Kita mulai. Izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, dan yang keempat acara inti yaitu diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Neneng Triwulansari. Kemudian yang kelima tanya jawab, yang keenam penutup doa. Baiklah, untuk membuka acara marilah kita sama-sama membaca Al-Fatihah bersama. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Bapak Ibu Dewan Guru dimohon berdiri. Acara selanjutnya sambutan kepala sekolah kepada Bapak Hidayatullah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak di hari Senin tanggal 23 Oktober 2023. Salam beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati rekan-rekan guru SDN Burut, yang saya banggakan juga calon guru penggerak yang perdana mungkin di SDN Burut, Ibu Neneng. Semoga di perjalanannya mendapatkan kelancaran dan
kesepakatan atau niatan baik dari kita semua demi kemajuan yang positif bagi sekolah kita, di mana sekolah kita perlu diketahui dan pasti sudah diketahui oleh kita semua banyak sekali kekurangan-kekurangan. Di antaranya yang dikatakan budaya atau kebiasaan kurangnya disiplin di dalam disiplin waktu, kemudian disiplin berpakaian, kemudian kurang terjaganya kebersihan, masih budaya buang sampah sembarangannya masih ditemukan. Yang peduli terhadap kebersihan paling baru kisaran 30%. Mudah-mudahan di kegiatan ini nanti ditemukan cara atau solusi untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada di SD Burut, karena masyarakat sekitar kita masih menganggap karena sekolah mendapatkan BOS, dianggapnya semua kegiatan gratis ditunjang oleh dana BOS. Padahal dana BOS diberikan hanya sekedar membantu. Kita lihat SD-SD di kota yang lebih maju, mungkin dana BOS itu penunjangnya hanya 30%, sedangkan 70% itu partisipan dari wali murid. Ya, saya sering diskusi dengan para kepala sekolah yang ada di kota, bahkan di Jakarta. Ya, kemarin kebetulan saya habis mengantar pengantin, kebetulan ketemu dengan kepala sekolah yang ada di DKI Jakarta. Jadi mereka tetap dana sumbangan pendidikannya terus berjalan, tapi bukan SPP ya atau BP3, namanya dana sumbangan pendidikan. Jadi masing-masing kelas punya paguyuban, punya bendahara, dana sumbangan pendidikannya itu diserahkannya ke bendahara paguyuban. Nanti dari bendahara paguyuban diserahkan ke bendahara komite. Nanti kebutuhan sekolah itu apa? Apakah sarana prasarana ataukah yang lainnya? Nah, itu yang yang dikembangkan di sana. Dan kisarannya juga lumayan ya, karena perekonomian di Jakarta mungkin jauh lebih tinggi dibanding SDN Purut. Sebetulnya SDN Purut pun ekonomi tidak lemah-lemah banget gitu ya, karena saya lihat, saya telusuri rata-rata masyarakat sudah mampu sebetulnya. Cuma tinggal menggali kesadaran dari para wali murid bahwa pendidikan itu bukan hanya sekolah saja yang bertanggung jawab, tapi seluruh warga masyarakat juga bertanggung jawab. Ya, jadi saya harapkan mudah-mudahan nanti timbul ide cemerlang, timbul solusi untuk menyelesaikan permasalahan di SDN. Pepatah mengatakan bisa karena biasa, ya. Seperti dulu saya datang ke Curug 13 tahun yang lalu, sama mungkin tidak jauh berbeda dengan sini. Kesadaran warga sekolah tentang kebersihan itu tidak ada. Makanya saya mengusulkan bentuk pelopor. Jadi masing-masing kelas itu ada pelopor, di mana pelopor itu 5 perempuan, 5 laki-laki. Kebetulan jumlah muridnya rata-rata di atas 35 SDN Curug. Jadi pelopor ini yang menjalankan program yang sudah dibuat, yang sudah didiskusikan, dirancang oleh sekolah. Ya, di antaranya salah satunya adalah UKS, usaha kesehatan sekolah. Nah, di sekolah kita belum berjalan, meskipun sebelum ajaran baru sudah dibentuk
Ibu Nenek. Mudah-mudahan karena beliau kemarin cuti selama 3 bulan, sekarang sudah masuk kembali dengan sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan UKS ini bisa berjalan dengan baik, ya. Karena bukan hanya sampah. Dari jajanan saya iri sekali ketika datang ke sekolah, anak-anak masih ketika pagi itu sudah sarapannya mie gelas, minumnya es. Itu hampir 70% siswa SD yang turun, ya, istirahat dengan makanan-makanan yang tidak sehat. Makanya sekarang kenapa anak susah diatur? Nah, makanan juga berpengaruh ternyata, ya. Kenapa anak-anak diajarkan susah paham? Makanan juga yang berpengaruh. Makanya Dede Inon bilang bahwa mecin atau penyedap rasa itu bikin bebel. Tahu bebel? Jadi lambat untuk tanggap akan instruksi atau penjelasan dari guru, ya. Misalkan guru menjelaskan tentang perkalian, itu kalau anak-anak dulu belum diracuni dengan mecin, kalau dulu itu yang penting asin, garam, manis, gula, ya. Kemudian pedasnya cabai. Nah sekarang banyak pemanis buatan, sodium, ya. Kemudian pewarna pakaian dijadikan pewarna makanan yang penting laku. Nah ini yang perlu UKS menangani di sini. Kemudian selain makanan dan kebersihan, di dalam kedisiplinan, terutama kepada wali kelas, saya harapkan harus berjibaku masalah kedisiplinan anak-anak dalam berpakaian maupun dalam kehadiran, ya. Berpakaian banyak sekali anak-anak yang tidak mau memakai sepatu dengan alasan panas. Nah, kalau bisa wali kelas memberikan tindak tegas, tapi dalam artian tidak menghukum berat. Bagaimana caranya supaya anak bisa melaksanakan itu. Kemudian ketika olahraga pun saya lihat masih banyak yang menggunakan batik ataupun baju merah putih ataupun pramuka, ya. Nah itu ciri kedisiplinannya yang kurang baik. Makanya masyarakat sekitar juga menilai, waduh, kedisiplinannya kurang untuk SDM turun. Tapi alhamdulillah juga beberapa masyarakat sekitar sudah mengacungkan jempol. Yang tadinya katanya upacara kadang-kadang enggak, kemudian siang biasanya, sekarang alhamdulillah yang saya akui ada beberapa guru yang datangnya justru lebih awal dibanding saya, ya. Ada jam 6 sudah datang, alhamdulillah. 6:30 ada juga yang sudah datang, ya. Tadi juga ada usulan, Pak, di rumah pas 7:30. Justru itu nanti ini jelek. Di rumah 7:30 nanti datang lebih dari 7:30. Justru lebih pagi datang, itu anggapan masyarakat, penilaian masyarakat luar biasa ke SD kita, ya. Saya teringat tuh kemarin ketemu di BJB pegawai Satpol PP, anaknya di sini katanya kelas 4. Makanya kaget katanya. Upacaranya tuh kemudian jam 7 anak udah baris. Kulturnya jam 7 anak sudah baris. Nah, berarti kan masyarakat menilai, ya. Jadi mungkin nanti lebih banyak lagi yang akan dibahas. Saya harapkan sekali lagi ada solusi yang terbaik untuk budaya positif di sekolah kita. Mulai dari diri kita, mulai saat ini, mulai dari yang termuda, ya. Mungkin saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa digeser enggak? Itu kenapa gelap? Enggak, itu gelap kenapa?
Acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Neneng Triwulandari. Pada Ibu Neneng, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Hidayatullah, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan tenaga pendidikan SD Negeri Guru. Alhamdulillahirobbilalamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan diseminasi yang akan saya paparkan kepada Bapak Ibu guru semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan kita sama-sama belajar. Di sini kita sama-sama belajar untuk memahami terkait budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Nanti akan kita bahas bersama-sama ya Bapak Ibu. Nah, di sini selamat datang Bapak Ibu guru hebat ya. Semuanya kita adalah Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah, di sekolah kita tercinta ini. Ya, di sini sebelumnya saya akan bertanya ya, setuju atau tidak setuju? Menurut Bapak Ibu guru di sini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang setuju angkat tangan. Iya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Yang setuju angkat tangan. Hampir semua ya. Ada 2 orang yang tidak setuju. Ya, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Angkat tangan lagi. Ya, ada 2 orang yang tidak setuju. Nanti kita akan bahas di akhir yang setuju. Setuju atau tidak ini benar atau tidak ya, terkait hukuman dapat mendisiplinkan anak, terus kemudian hukuman juga dapat meningkatkan disiplin anak, kemudian memberi penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau tidak ya. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Ya, budaya positif diterapkan di sekolah. Untuk apa? Ini adalah salah satu perwujudan dari visi guru. Nah, kemarin kita sudah bahas terkait visi ya, yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang digambarkan dalam profil pelajar Pancasila. Ibu bapak di sini pasti sudah tentu tahu ya, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Dimensi apa saja? Bapak Ibu? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada berkebinekaan global. Yang ketiga ada berpikir kritis. Kemudian ada gotong royong, ada mandiri dan inovasi atau inovasi. Nah, kemudian konsep inti budaya positif di sini ada 8 konsep. Yang ini adalah pembelajaran modul 1.4 yang saya pelajari dalam 2 minggu. Ya, bayangkan 2 minggu ini
ini saya harus menguasai 8 konsep budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol guru. Nah, nanti kita bahas posisi kontrol guru ada di mana sih posisi kita selama ini. Kemudian ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jangan sampai salah ya, restitusi yang ini. Nah, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran paradigma itu? Ya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Yang seperti apa? Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan, sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sudah tadi kita bahas. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, ada mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Iya, di sini ada terkait miskonsepsi teori kontrol. Nah, maksudnya di sini ilusi ya. Miskonsepsi itu tidak sesuai dengan konsep ya. Contohnya di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Seperti apa? Ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini maksudnya ketika anak terlambat masuk ke sekolah, yang ibu bapak lakukan biasanya apa? Menegur ya. Selain menegur, apa? Memberikan biasanya hukuman. Biasanya misalnya keliling lapangan 2 kali. Nah, si anak akan merasa apa? Si anak itu menuruti apa perintah dari guru. Nah, dengan anak seperti itu, menurut Bapak Ibu, apakah si anak ini benar-benar akan berubah atau akan kembali seperti itu lagi, maksudnya datang terlambat? Ya, gimana orangnya? Nah, gimana orangnya berarti harus adanya motivasi di dalam diri sendiri. Nanti ya, kita sebagai guru tidak bisa memaksakan ya, bukan tidak bisa, sebenarnya bisa. Kalau memaksa itu bisa. Nah, kembali lagi ke anak murid sendiri, dia mau berubah atau tidaknya itu harus ada motivasi dari diri. Nah, itu namanya motivasi intrinsik. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi ya. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, biasanya di sini kita masih menggunakan stimulus respon. Sekarang harusnya kita sama-sama berubah untuk pendekatan teori kontrol. Apa sih maksudnya di sini ada? Menurut stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, ya. Tapi kata teori kontrol dan sekarang ini realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Maksudnya di sini ketika kita menghadapi anak, kita tidak bisa menyamakan antara anak satu dengan banyaknya anak yang ada di kelas. Contohnya seperti kelas 6, anaknya ada 34 siswa. Saya tidak bisa tuh menyamakan, oh si A harus sama dengan si B, si C, si D. Dalam memberikan pelajaran kita tidak bisa menyamakan, karena balik lagi tadi pembelajaran berdiferensiasi itu kita harus mengetahui bakat anak seperti apa, karakter anak seperti apa. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada semua orang melihat yang sama. Dari kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda, gambaran atau pandangan ya. Nah, seperti tadi juga kita tidak bisa melihat semua orang ini kita sama ratakan, murid-murid ini kita sama ratakan, pasti ada perbedaannya ya.
dunia. Ya, kita juga sama, tidak bisa untuk pandangan saya dengan pandangan Wijan disamakan. Kita tidak bisa ya seperti itu, karena menurut dapat kontrol kita berusaha memandangi pandangan orang lain tentang dunia. Lanjut, ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Benar tidak? Nah, menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, baik buruknya memiliki tujuan. Contohnya, nah tadi misalnya si A datang ke sekolah selalu terlambat, itu adalah perilaku buruk. Nah, ketika kita mencoba untuk mengetahui kenapa sih si A ini setiap pagi gitu ya, setiap ke sekolah datangnya terlambat, nah kita cari tahu dulu latar belakangnya si A ini kenapa. Oh, ternyata di rumahnya dia menjaga ibunya yang sedang sakit. Nah, seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda ya. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, di sini sebenarnya yang bisa mengontrol diri sendiri siapa sih? Iya, diri sendiri ya. Misalnya di sini kalau misalnya tadi hal yang sama, si anak datangnya terlambat. Nah, kalau dia tidak mau berubah, ya dia tidak akan pernah berubah ya, datangnya selalu terlambat. Nah, berarti dia harus mempunyai motivasi di diri sendiri untuk berubah. Gitu. Kita tidak bisa memaksakan harus datang tepat waktu, padahal dianya sendiri tidak mau berubah. Ya, disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang harus memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ya, kita belajar tentang disiplin aja ke anak murid, tapi kita sendiri tidak disiplin. Nah, maka dari itu sebelum kita mengajarkan anak murid kita untuk disiplin, kita harus belajar disiplin diri dulu. Nah, diri kita dulu yang dibenahi gitu, supaya bisa menularkan ke anak murid. Nah, seperti itu. Di sini sama-sama belajar ya, saya tidak menghakimi Bapak Ibu. Di sini kita intinya sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakang. Contohnya ada di sini ada profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila itu ada 6 nilai ya. Ada beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, menurut Ibo Primary Years Program atau PYP, nah nilainya itu ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, ya, ada mandiri. Nah, kemudian dari keterampilan hidup, life skill nih katanya dapat dipercaya, lurus hati, tidak merendahkan orang lain, ya itu. Ya, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar apa sih yang ada pada diri kita ini gitu? Bukan hanya murid, tapi kebutuhan dasar manusia. Itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan pastinya ya. Dan usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita ini terpenuhi dengan baik. Ya, di sini ada sedikit list ya. Ada 5 kebutuhan dasar. Coba Bapak Ibu bisa ditebak ya. Kebutuhan dasar itu ada 5. Apa saja ini sudah saya kasih clue-nya. Kebutuhan ini pintar sekali. Kalian senang buat ini.
guru bisa murid ya, bukan hanya murid. Ini bisa apa? Ya Pak Abai, kebutuhan dasar Pak Abai apa sih? Iya, cinta dan kasih sayang ya pastinya Pak Abai. Teman-teman udah pada nomor 2. Nah sekarang nomor 4 dan 5. Oke, kita next aja. Yang pertama ada kesenangan. Ya, itu kesenangan itu murid juga butuh ya. Contohnya kesenangan ketika pembelajaran, kita bolehlah sesekali sisipkan ice breaking gitu ya, supaya apa? Supaya anak merasa senang dalam pembelajaran ya gitu. Kemudian ada cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Itu 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Nah nih, lebih jelasnya nih 5 kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Nah, apa aja? Makanan, yang sudah jelas makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Ya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama yang menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Nah, kemudian ada kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia ya. Ya sekarang, nah tadi kebutuhan dasar ini kita sedang melaksanakan kebutuhan dasar kesenangan ini ya. Kita bersenang-senang dulu. Ada ice breaking. Mana ini? Tebak gambar. Ya, petunjuknya. Boleh dulu ya? Iya ya Pak. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa ini Pak. Iya Pak. Nah ini mana sih? Ya, ini Pak. Auxin mode. Power off. Ya, nomor 1 hati mana? Auxin mode. Tes. Ya, ini ice breaking. Silakan dijawab. Angkat tangan yang bisa menjawab nomor 1. Apa ini? Tahu, terengek, cabe. Iya, benar kayaknya. Iya. Aduh, Tebak gambar. Kaki lalat. pokoknya diganti. Ini mah tebak-tebakan anak sekarang ya. Ini. Udah tua makanya susah deh. Ya. Saya pindah. Tuh, ada tahu nya diganti pakai hati. Saya tunggu ya. Tepuk tangan buat Budaya. Aku yang punya. Lanjut. Nih, ada muda, ada bis, ada re. Bagus. Rebus udang. Iya, apa? Udang Ya, rebus. kita lihat jawabannya. Ayo, Bapak ikut suara nih. Tuh, apa? Iya, kita lihat jawabannya adalah Iya, listrik.
buana ya. Potongan rupiah. Apa? Diskon. Potongan harga. Ya, potongan harga. Ya, benar nah nih. Nanti apa nih yang terakhir? Apa itu hidup yang ada suaranya? Iya, tepuk tangan. Ya, terima kasih sudah bermain. Lanjut aja. Ya, sekarang motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi itu ada dua, motivasi intrinsik, ya, motivasi ekstrinsik, ya. Bisa boleh motivasi ekstrinsik itu yang dari dalam, ada yang dari luar, motivasi ekstrinsik itu. Kemudian ada motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam diri, ya. Penjelasannya, yang motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, terus juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, ketika pembagian rapor itu biasanya ada rankingan, ya. Kenapa sekarang di kurikulum Merdeka itu tidak ada yang namanya sistem ranking? Ya, karena di kurikulum Merdeka itu sudah menerapkan tentang motivasi ekstrinsik yang tidak memberikan penghargaan, ya, atau imbalan. Ketika ini contohnya, ketika anak mendapatkan ranking 1, dia akan terus belajar dengan giat untuk tetap mendapatkan ranking 1. Nah, ketika si anak yang mendapatkan ranking 5, 10, bahkan yang tidak mendapatkan ranking, itu biasanya akan merasa sedih, ya, akan merasa sedih atau bahkan dia merasa jadinya tidak semangat, gitu, tidak semangat untuk belajar atau untuk ke sekolah. Nah, itu ada motivasi ekstrinsik, ya, di sini. Nah, harusnya perankingan itu makanya sekarang tidak diadakan lagi karena akan menimbulkan motivasi ekstrinsik tersebut. Kemudian ada motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, ini motivasi intrinsik itu tadi motivasi yang dari dalam diri, ya. Bagaimana kita mau berubah kalau di dalam diri kita sendiri tidak adanya keyakinan untuk berubah seperti itu. Nah, imbas dari perilaku yang manusia, imbasnya itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman kita pernah, ya, tidak dipungkiri kita pernah melakukan hukuman kepada murid, ya. Nah, hukuman itu tidak terencana atau biasanya tiba-tiba kita lakukan, ya. Ketika anak tidak piket, biasanya kita langsung, contohnya ketika anak tidak piket, yaudah besok piket lagi, itu hukuman jadi double. Misalnya piketnya harusnya Senin, jadi Senin dan Selasa dia piket lagi. Iya, ditegur, ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah maksudnya hanya guru, gitu. Maksudnya di sini posisinya
up. Ya, konsekuensi ketika tidak memakai atribut lengkap untuk berolahraga itu adalah push up. Nah, ini terencana ya karena sudah disepakati oleh anak muridnya gitu. Jadi aturan yang sudah disepakati. Gitu. Tapi tetap murid ini merasa tidak nyaman gitu ketika dia melakukan kesalahan. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ada restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, yuk kita sama-sama belajar, jangan si anak ini dimarahi, tapi digali, dicari tahu kenapa si anak ini bisa melakukan kesalahan. Dan ketika dia tidak mengerjakan PR gitu ya, di kelas kita langsung, kamu kenapa gak kerjain PR? Ayo lari dari lapangan. Nah, usahakan kita tidak berbuat seperti itu lagi ya. Kita gali, kita cari informasi kamu kenapa tidak mengerjakan PR, alasan kamu apa. Nah, seperti itu ketika si anak sudah mengeluarkan ininya, alasannya sudah menyebutkan alasannya, kita kasih tindak lanjutnya atau treatment yang akan kita lakukan sebagai guru kepada murid tersebut. Kemudian restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, tadi tidak mengerjakan PR katanya alasannya lupa misalnya. Nah, solusinya apa sih biar tidak lupa lagi si anak ini? Berarti apa kira-kira kalau si anak tidak mengerjakan PR alasannya karena lupa? Nah, berarti di rumah dia harus mengerjakan PR-nya dari pulang sekolah, gitu. Jangan ditunda-tunda, nanti dia yang ada dia kelupaan. Lanjut tentang 5 posisi kontrol guru. Di sini ada 5. Tadi ada yang menghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini langsung aja ya, kita simak videonya, sudah ada penjelasannya. Ya. Ya, kita simak posisi kontrol penghukum. Di sini siapa Bapak Ibu yang menerapkan ini, ada enggak? Saya harap tidak ada ya. Malah sekali ya kamu jadi anak. Ya, si anak disuruh keliling lapangan 5 kali karena perlakuan mas. Posisi penghukum biasanya menghardik ya, menunjuk, kemudian adanya hukuman verbal dengan ucapan-ucapan kasar. Ya, kemudian lanjut. Ya, kemudian yang kedua ada posisi pembuat merasa bersalah ya. Posisi membuat merasa bersalah nih.
Ya, bisa jantungan katanya kalau kamu terlambat terus. Nah, ini tadi posisi sebagai merasa bersalah. Dampaknya apa sih? Dampaknya dengan membuat merasa bersalah, ya murid akan selalu merasa bersalah. Ada yang kemudian ketiga, posisi teman. Guru sebagai posisi kontrol teman. Tetap ya manggilnya harus Naren. Luki. Iya. Oh, terlambat lagi ya sayang. Nah, tuh. Iya, kalau posisi kontrol teman itu lebih ke sebagai teman ya, gitu guru ke siswanya ada kalau tak bisa sayang gitu kan, selayaknya sahabat gitu. Bikin senang ibu ya Luki, gitu jangan terlambat lagi. Nah itu bisa ya diterapkan sebagai posisi kontrol teman. Posisi teman itu suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau dan bercanda ya, itu menghangatkan suasana. Tapi kalau terlalu hangat bahaya ya, bisa kepanasan nanti ya. Iya, masih termasuk motivasi eksternal ya, dari luar. Itu murid akan bergantung kepada satu orang saja. Juga murid tidak memiliki rasa mandiri, tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Ya, selanjutnya posisi sebagai pemantau atau monitor. Ya, ini kata kuncinya sudah tahu konsekuensinya. Nah, itu kalimat-kalimat yang posisi kontrol pemantau. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Di sini sebagai pemantau, ya guru tahu konsekuensi ya, mengemukakan konsekuensinya kepada murid. Nah, yang terakhir ada posisi manajer. Coba kita lihat tetap marah-marah nggak manggilnya. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Kak? Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Kata kuncinya yaitu menanyakan tentang keyakinan sekolah mana ya, atau keyakinan kelas mana gitu yang kamu sepakati. Apa yang kamu sepakati tentang keyakinan kelas? Bagaimana kamu akan memperbaikinya? Jadi si guru ini ini menawarkan cara memperbaiki kesalahan. Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada
Ya, posisi manajer itu suasananya netral ya, tidak emosional, kemudian tidak terlalu ramah juga, tapi juga tidak bernada tinggi ya suaranya. Terus terciptanya identitas positif atau berhasil. Guru akan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, membuka pikiran murid, serta guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri dan menemukan solusinya. Ya, dari contoh 5 posisi kontrol guru, sini ada contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Biasanya yang kita temukan siswa apa yang tidak lengkap atributnya. Yang paling terlihat itu adalah topi ya, topi dan sepatu, ya dasi, topi, dasi, sepatu itu sering kita temui ya. Ada saja beberapa anak yang tidak memakai atribut lengkap. Nah, contoh dari posisi kontrol penghukum itu si guru menyuruh anak untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Ini adalah contoh dari posisi kontrol penghukum. Kemudian kalau posisi membuat merasa bersalah, itu respon gurunya berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, di sini kata kuncinya itu merasa kecewa, itu membuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini adalah respon atau kalimat dari posisi kontrol teman. Kemudian ada yang posisi kontrol pemantau. Ya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Ya, setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah, ini adalah respon dari seorang guru di mana posisinya yaitu sebagai posisi kontrol pemantau. Yang terakhir ada posisi manajer. Nah, di sini adalah posisi manajer itu posisi yang ideal. Idealnya seorang guru itu memiliki posisi kontrol manajer. Seperti apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini seorang guru harus bisa mengarahkan anak untuk menangani permasalahannya sendiri serta mengarahkan untuk mencari solusi. Ya, selanjutnya ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahannya mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen ya, dalam LMS guru penggerak. Jadi di modul 1.4 tentang budaya positif ini kita belajar tentang segitiga restitusi. Tahapan yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Kemudian tahapan kedua ada validasi tindakan yang salah. Kemudian tahapan ketiga ada menanyakan keyakinan. Ya, ini tahapannya ya. Tahapan pertama menstabilkan identitas. Jelasnya bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena merasa melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, dari merasa sedih menjadi dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Contoh responnya ketika anak tidak mengerjakan PR. Nah, respon kita sebagai guru adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Ada yang tahapan kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Contoh responnya, kamu pasti punya alasan kan untuk melakukan itu. Nah, yang ketiga ada menanyakan keyakinan, di mana proses murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dia percaya. Responnya, keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati di kelas. Nah, di sini saya ada contoh dari penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di kelas.
ketiga, restitusi terhadap anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Menteri Lestari, TGPA 9 Serang. Saya menurut kebijakan seksual, budaya fikir, tentang tidak mari kita simak tertib ketiga restitusi dan lakukan. Ketiga restitusi merupakan proses dialog yang berdasarkan pada jadi dari pada ketiga restitusi ini perlu ada restitusi kontrol maksudnya perlu akan melakukan restitusi sehingga penanaman nilai kebaikan dapat dan kembali menjadi kebiasaan positif dan hidup murid. Ya, di kasus 1 ada tentang siswa tidak mengerjakan PR ya. Ya, di sini tentang menstabilkan identitasnya, yaitu nanti tidak mengerjakan PR. Kemudian guru berkata, iya ini tidak apa-apa karena yang Anis lakukan juga pernah dilakukan oleh teman Anis yang lain. Nah, jadi anak itu tidak usah langsung dimarahin ya Bapak Ibu. Kita cari dulu. Nah, alasannya di sini ada validasi tindakannya. Ya, di sini validasi tindakan yaitu guru menanyakan mengapa Anis belum selesai mengerjakan PR matematikanya. Kamu pasti punya alasannya kan? Nah, di sini guru menggali alasan kenapa siswa itu belum selesai mengerjakan PR-nya. Kemudian guru menanyakan terkait menanyakan keyakinan kelas. Nah, dengan tindakan Anis ini kira-kira keyakinan sesuai tidak dengan keyakinan kelas Anis. Nah, kemudian Anisnya menjawab tidak. Nah, jadi keyakinan kelasnya seperti apa sih? Nah, seperti itu. Jadi guru menanyakan keyakinan-keyakinan yang telah disepakati di kelasnya. Nah, yang terakhir ada tentang materi keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu hanya mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya. Kalau peraturan kelas itu hanya satu arah atau hanya sepihak ya. Peraturan sudah ada dan harus dilaksanakan. Nah, itu namanya peraturan. Kalau keyakinan kelas, kita awalnya membuat kesepakatan dulu, kesepakatan antara guru dan siswa. Itu ada adanya komunikasi dua arah ya, kesepakatan. Setelah disepakati, nah kita yakini dengan nilai-nilai positif. Nah, makanya keyakinan itu harus diyakini dari kesepakatan. Jadi keyakinan kelas ya yang kita terapkan di kelas itu bukan peraturan. Karena kalau peraturan, siswa hanya mematuhi peraturannya saja tanpa dia yakini dari dalam dirinya. Gitu. Kalau kita membuat keyakinan kelas, insya Allah sudah tertanam di
boleh datang terlambat ke sekolah. Nah, kita yakini bersama bahwa datang ke sekolah itu harus tepat waktu. Nah, itu adalah tindakan yang positifnya terkait keyakinan kelas. Nah, di sini juga saya sudah mempraktikkan tentang keyakinan kelas bersama anak murid ya, anak murid kelas 6. Nah, di sini saya mensosialisasikan dulu apa sih itu keyakinan kelas dan bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Nah, ya, di sini saya membagikan post-it atau sticky note kepada murid-murid ya, kepada 34 murid ya, satu orang membuat satu kesepakatan yang akan disepakati bersama, kemudian akan diwujudkan menjadi sebuah keyakinan yang harus diyakini bersama pula. Ya, post-itnya mulai dibagikan kepada semua siswa, kemudian siswa menulis apa yang akan mereka sepakati tentang keyakinan kelas. Ya, selanjutnya setelah anak menulis, lalu anak disuruh maju ke depan untuk menempelkan apa yang telah dia tulis ya, satu persatu ditempelkan tentang kesepakatan kelasnya. Dari mulai anak perempuan dulu yang maju, kemudian dilanjut dengan siswa laki-laki. Ya, ini satu orang membuat satu kesepakatan kelas. Ya, setelah berkata semua di depan kesepakatan kelas ini, nah dari sebanyak siswa itu kemungkinan besar banyak yang sama ya, kemungkinan besar banyak yang sama terkait kesepakatan. Makanya di sini saya sebagai guru mengerucutkan atau menyimpulkan mana-mana saja yang akan disepakati bersama. Setelah disimpulkan, ditulis keyakinan kelasnya. Di sini saya menunjuk sekretaris untuk menuliskan sendiri ya. Di sini harus anak yang menuliskan tentang keyakinan kelas yang akan diyakini bersama. Ya, kemudian guru bertanya apakah sepakat dengan datang tepat waktu ke sekolah. Sepakat. Kalau sepakat, langsung ditulis di keyakinan kelasnya di sebuah karton yang sudah ada di depan papan tulis. Keyakinan kelas didapat dari kesepakatan bersama ya. Kemudian anak menyebutkan tentang keyakinan kelas. Ya, setelah itu bentuk dari tanggung jawab dari semua siswa kita buat ini anak untuk menandatangani. Ini adalah sebuah kontrak ya, kontrak di mana guru dan siswa
Itu. Jadi anak maju satu persatu untuk menandatangani yang diawali dengan saya sebagai wali kelasnya, kemudian ada Afdal sebagai ketua kelas, Rosia sebagai sekretaris, dilanjut dengan anggota kelas 6, itu murid-muridnya maju satu persatu untuk tanda tangan. Ya, saya harap dengan melaksanakan keyakinan kelas ini kondisi atau suasana di kelas ini menjadi tertib sesuai dengan keyakinan-keyakinan yang telah disepakati bersama. Ya, dalam pembentukan keyakinan kelas ini, hal yang kita perhatikan yaitu harus bersifat abstrak, ya. Terus berupa pernyataan universal, pernyataan umum, dibuat pernyataan yang dalam bentuk positif, ya. Diusahakan jangan ada kata tidak, ya. Kita buat menjadi bentuk positif, misalnya kayak tadi tidak membuang sampah sembarangan, berarti bentuk positifnya yaitu membuang sampah harus pada tempat sampah, ya. Terus sedikit saja agar mudah diingat, ya, kalau bisa jangan terlalu banyak, ya, karena keyakinan kelas itu harus kita yakini dalam diri kita, gitu, agar tidak lupa. Jadi tidak usah banyak-banyak, bikinnya sedikit saja. Kemudian sesuai dengan kondisi di kelas dan di sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Iya, ini yang ditunggu-tunggu, yaitu thank you, terima kasih. Ya. Demikian tadi pemaparan dari CJP kita Ibu Neneng Triwulandari, yaitu mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Ada yang ditanyakan, bisa saya jawab, boleh bertanya satu orang dulu. Silakan kalau ada yang tanyakan. Tapi kayaknya sudah dijelaskan. Mungkin mengenai keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi oleh Bu Neneng, itu bisa kita terapkan dalam MM ya Bu Neneng, ya ada ya tugas itu. Bu Elis, Yang minta bantuannya. Bantuan apa? Ada apa-apa ya teh omongnya. Silakan Pak Bay. Izin bertanya Ibu, bagaimana jika dalam pembelajaran guru hanya ada di posisi kontrol teman atau di posisi kontrol pemantau? Itu bagaimana kira-kira menurut Ibu? Mohon pengertiannya. Iya, terima kasih Pak Abay. Pertanyaannya, bagaimana jika seorang guru hanya ada di posisi kontrol teman atau pemantau, yang belum sampai ke posisi kontrol manager, ya. Dimana tadi posisi kontrol manager itu sebagai pengarah, ya, yang mengarahkan anak murid untuk menemukan sendiri, ya, solusinya. Ya, karena kita masih tahap belajar, tidak apa-apa Pak Abay. Memang di sini kita masih sama-sama belajar dan saya pun tahu 5 posisi kontrol yang harus diketahui oleh guru ini saat saya belajar di pendidikan guru penggerak, ya. Maka dari itu di sini saya mengadakan diseminasi atau pengimbasan, ya, pengimbasan terkait pemahaman yang sudah saya pahami di pembelajaran modul 1.4 ini terkait budaya positif. Salah satunya ada materi tentang 5 posisi kontrol, ya. Jadi menurut saya, jawaban saya itu tidak apa-apa jika guru masih berada di posisi kontrol teman ataupun pemantau. Tapi saya harap dan kita
juga restitusi, di mana itu ada kaitannya dengan posisi guru juga sebagai manajer. Ya, seperti itu yang bisa saya jawab. Bapak Abai, terima kasih atas pertanyaannya. Oh iya, tadi Bu Elis bilang kita nanti akan mengerjakan PMM bersama ya tentang keyakinan kelas. Insya Allah saya siap bantu Bu Elis. Kalau Bu Elis belum melaksanakan terkait PM platform Merdeka Mengajar tentang keyakinan kelas, nanti kita belajar bersama ya. Ya, dikembalikan ke Bu Ana. Baik, terima kasih atas penjelasan Bu Neng. Di garis bawahi ya, berarti 5 posisi kontrol guru itu yang tepat itu maksudnya yang sebagai guru itu sebagai manajer ya. Jadi guru sebagai posisi sebagai teman juga kurang pas ya, seperti itu. Kemudian posisi sebagai penghukum juga tidak bagus, membuat rasa bersalah atau sebagai pemantau. Di sini kita sama-sama belajar menjadi guru yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh Bu Neneng tadi membuat kita menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya yaitu penutup. Untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz hamdalah.